Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin yang tentunya kelewatan ini. Kali ini Mimin akan membagikan sinopsis buku harian seorang istri 18 April 2021. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat penonton setia Bang Mimin, dan diberi kesehatan kepada kita semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum menuju ke videonya, yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan diusahakan tonton videonya sampai selesai ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman antara Mimin dan fans buku harian seorang istri. Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya guys. Diceritakan Nana diketahui oleh seorang nenek yang punya cucu bernama Fitri. Nana dibawa ke rumah nenek tersebut. Fitri adalah anak tunantara namun masih menyukuri kehidupannya. Selama Nana bersama Fitri, hati Nana begitu damai dan perlahan sadar dari perpisahan ia mulai berzikir, istighfar, dan bersyukur. Semua perkataan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilontarkan Fitri membuat Nana menjadi tegar dan berani dalam mengatasi semua masalah yang sedang ia hadapi. Sementara itu, tim SAR, Pasha, Putri Kevin, dan Ula masih mencari keberadaan Nana. Mereka yakin jika Nana masih hidup. Saat itu Dewa sedang menemani Mama Farah yang baru saja selesai operasi usus buntu. Setelah selesai, Dewa meminta izin kepada untuk mencari Nana. Awalnya Mama Farah tak mengizinkannya, namun Dewa memohon kepada mamanya untuk mencari sang istri Nana. Kemudian Mama Farah berubah berpikiran dan mengizinkan Dewa mencari Nana. Namun ada syaratnya, bila Nana tak bisa ditemukan dalam waktu 2x24 jam, Dewa harus melupakan Nana. Mama Farah melakukan hal itu sebab dirinya ingin melihat Dewa menikah lagi dengan wanita pilihannya agar Dewa bisa memiliki keturunan. Dewa tak menyetujui persyaratan itu dan ia menegaskan akan mencari keberadaan Nana. Dewa yakin bahwa Nana masih hidup. Tidak sangka Alia mendengar semua pembicaraan Dewa dan Mama Farah. Di balik pintu, ia pun segera menyusun rencana jahat agar bisa menghalangi pencarian Dewa terhadap Nana. Sementara itu Lula yang pasrah mencari Nana hanya bisa menangis tindakannya. Rupanya Lula sadar bahwa kepergian saat itu ternyata menimbulkan dampak yang besar bagi Nana. Di sisi lain, Fitri dan neneknya selalu berdoa agar Nana bisa segera bertemu dengan keluarganya, karena mereka tampak khawatir dengan keadaan Nana. Namun di sisi mereka mengambil Nana dengan sebutan Dewi, sebab sebelumnya Nana tidak memperkenalkan dirinya karena mengalami hilang ingatan sementara. Berkat doa, usaha, dan kebesaran dari Dewa dan Nana, mereka akan dipertemukan kembali untuk bersama. Awalnya Nana tampak ragu dengan sosok Dewa karena ingatan Nana masih samar-samar, namun Dewa meyakinkan Nana bahwa ia adalah suami Nana. Sebelumnya Nana terus-menerus dikejar oleh bos dan anak buah dari jaringan perdagangan organ tubuh ya guys, untuk dijual. Hingga akhirnya Nana berjatuh dan terpeleset arus hingga yang deras. Untungnya Nana masih selamat setelah terdampar di tepi sungai. Seketika Nana pun berteriak meminta tolong dengan harapan dan yang menolongnya, hingga akhirnya ibu-ibu tua yang mendengarkan dan menghampirinya. Ibu itu pun membawa Nana ke rumahnya untuk dirawat. Setelah itu Nana kembali sadar dari depresinya. Sebab itu ibu tua itu sangatlah bijaksana sehingga mengajarkan arti kehidupan kepada Nana. Semua perkataan ibu itu membuat Nana kembali semangat menjalani kehidupannya. Seperti Nana akan kembali menjalani hidupnya dengan lebih berani dan tegas. Sementara itu Lula sangat shock ketika mengetahui jika saat ini kakaknya hilang. Ia sangat menyesal karena telah meninggalkan Nana sendiri. Lantas ia pun mencarinya. Di sisi lain, Pasha dan Gepin menemukan markas dari sindiknya jaringan perdagangan orang tubuh, karena mereka mendapatkan informasi bahwa Nana diculik dan akan dijual organ tubuhnya. Namun sayangnya mereka tidak menemukan Nana di sana. Mereka hanya menemukan wanita yang sebelumnya bersama Nana tengah diambil organ tubuhnya.
Setelah para sindiknya itu dilakukan oleh anak buah Kevin, para sindikat itu didesak oleh Kevin untuk memberitahu keberadaan Nana. Akhirnya, karena didesak, ibu bos itu mengatakan bahwa Nana terjatuh dari jurang dan akhirnya hanyut di sungai. Mendengar hal itu, sontak Kevin dan Masha pun terkejut. Masha pun langsung mengatakan berita itu kepada Dewa. Dewa yang mendengar hal itu tiba-tiba syok dan jatuh pingsan. Namun Dewa tidak akan berhenti berharap karena ia yakin saat ini Nana akan segera ditemukan. Di tengah pingsannya, Dewa memimpikan dirinya sedang mencari Nana di tepi sungai. Tak disangka Nana menghampirinya. Dewa pun sangat senang mengetahui Nana masih hidup. Setelah hanyut di sungai, ketika Dewa mengajak Nana pulang, Nana menolak dan menginginkan untuk tetap berada di sana. Nah guys, kayaknya ya video terbaru dari channel ini segitu dulu dan semoga bermanfaat ya. Dan sebelum menutup video ini, tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan segitu dulu saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.